teman-teman, perkenalkan nama saya Niwayan Busriani, saya dari kelas 9G. Di sini saya akan mempresentasikan materi atletik. Ada dua permainan atletik. Yang pertama lari estafet, yang kedua lari cakram. Saya akan mempresentasikan lari estafet. Pengertian lari estafet. Lari sambung atau lari estafet adalah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Start yang digunakan dalam lari bersambungan adalah untuk berlari pertama menggunakan start jongkok, sedangkan untuk pelari kedua, ketiga, dan pelari yang keempat menggunakan start pelayang. Jarak lari bersambungan yang sering diperlombakan dalam atletik baik untuk putra maupun putri adalah 4 kali 10 meter atau 4 kali 400 meter. Dalam melakukan lari sambung bukan teknik saja yang diperlukan, tetapi memberikan dan menerima tongkat di zona atau daerah pergantian serta menyesuaikan jarak dan kecepatan dari setiap pelari. Yang kedua, meraturan lari estafet. Masing-masing pelari mempunyai peran penting dalam olahraga lari estafet. Oleh karena itu, dikompalkan dari irama lari juga harus selalu dijaga. Dalam jarak tempuh 4 kali 100 meter, pelari tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan tongkat estafet. Jadi harus benar-benar dilatih secara menggoper tongkat karena bila terjatuh peserta lari akan langsung dikualifikasi. Perbedaan halnya dengan olahraga lari estafet dan jarak tempuh 4 kali 400 meter. Karena jarak tempuh yang lebih jauh, maka peraturan pun lebih ringan. Peserta lari boleh menjatuhkan dan mengambil kembali. Peserta lari boleh menyatukan dan mengambil kembali tongkat estafet yang terjatuh, tetapi resikonya adalah kalah. Karena ketika peserta lari mengambil tongkat, maka dipastikan peserta tersebut akan jatuh tertinggal dari peserta-peserta lain. Yang ketiga, cara memegang tongkat. Cara memegang tongkat harus dilakukan dengan benar-benar oleh pemberi dan penerima tongkat. Memegang tongkat dapat dilakukan dengan dipegang oleh tangan kiri atau tangan kanan. Setengah bagian dari tongkat dipegang oleh pemberi tongkat dan ujungnya lagi akan dipegang oleh penerima tongkat estafet berikutnya. Dan bagi pelari pertama, tongkat estafet harus dipegang di belakang garis start dan tidak menyentuh garis start. Apabila cara memegang tongkat salah. Jam ketiga. Yang keempat, cara pergantian tongkat. Tetapi pergantian tongkat dalam lari estafet juga disebut whistle zone. Panjang tempat pergantian tongkat dilakukan dalam jarak 20 meter. Sedangkan pergantian tongkat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara melatih visual dan cara tidak melihat non-visual. Yang pertama, pengertian tongkat dengan cara melihat visual. Yang kedua, pergantian tongkat dengan cara tidak melihat visual. Yang kelima, teknik pemberian dan penerima tongkat estafet. Yang pertama, teknik pemberian dan penerima tongkat estafet dari bawah. Yang kedua, teknik pemberian dan penerima tongkat estafet dari atas. Yang keenam, peraturan perlombaan. Yang ketujuh, daerah pergantian tongkat estafet. Yang pertama ditempatkan di daerah start pertama dengan lintasan di tikungan. Yang kedua ditempatkan di daerah start kedua dengan lintasan lurus. Yang ketiga ditempatkan di daerah start ketiga dengan dilantaskan di tikungan. Yang keempat ditempatkan di daerah start tempat dengan lintasan lurus dan berakhir di garis finish. Yang kedua, lempar cakram. Lempar cakram adalah salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Benda yang disebut cakram dapat terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada yang terbuat dari kayu, dibentuk piring berbingkai sabuk besi.
Yang pertama, yang kedua, lempar cakram. Lempar cakram ada Yang kedua, lempar cakram. Lempar cakram ada salah satu nomor lempar dalam cabang olahraga atletik. Badan yang disebut cakram dapat terbuat dari bermacam-macam bahan. Ada yang terbuat dari kayu yang dibentuk piring berbingkai sabu besi. Yang pertama, latihan cara memegang cakram. Yang kedua, cara awal dalam lempar cakram. Cara melakukan awal lempar cakram adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan awal. Yang kedua, awal berputar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.